Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi untuk belajar Al-Quran. Tentunya semakin hari bacaan kita insya Allah semakin bagus. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Baik. Pemirsa yang di rumah bagaimana kabarnya? Baik juga, Alhamdulillah. Baik, sekarang kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu sekarang sudah sampai pada hukum al, atau yang disebut dengan lam ta'rif. Lam apa? Al itu adalah alif lam. Lam ta'rif alif lam. Pokok setiap kalimat yang ada alif lam atau disebut al, di situ ada hukumnya. Di sini dikatakan ya teman-teman, ada ahkamu lamit ta'rif, hukum-hukum lam ta'rif. Maksudnya di situ adalah alif lam atau disebut dengan al. Ini ya, al ini kalau diistilahkan ke alam berarti bintang. Bintang. Karena bintang itu ada di langit, maka benda-benda yang di langit itu bisa ketemu apa saja. Biasanya bertemu dengan rembulan. Rembulan itu apa? Qomariyah, komar. Dan komar itu ada hurufnya. Dan juga nanti bisa bertemu di langit itu juga ada syamsiyah, syamsun, yaitu adalah matahari. Nah, jadi di sini langsung saja kita membahas yang pertama adalah al-qomariyah. Hukum al dibagi menjadi dua. Yang pertama al-qomariyah atau disebut dengan kata lainnya izhar qomariyah. Izhar qomariyah dibaca jelas dikarenakan alnya bertemu dengan huruf qomariyah. Ya. Di sini contohnya al-qomariyah ya namanya. Kalau contohnya seperti ini, al-basiru, al-basiru. Adapun hurufnya apa saja? Huruf-huruf qomariyah tersebut di sini disebutkan ba, jim, ha, kho, ain, ghin, fa, qaf, kaf ya, mim, waw, ha, hamzah, ya. Bagaimana cara menghafalkan Ustaz? Ada juga disebut abghi hajjaka wa khaf aqimah. Huruf idhar halki ada 14. Dikumpulkan dalam kalimat abghi hajjaka wa khaf aqimah. Yang pertama hamzah di sini abghi. Hamzah ba ghin hajjaka ha jim kaf wa khaf waw kha fa aqimah ain qaf ya mim ha. Semua itu adalah huruf qomariyah atau huruf sebangsa rembulan. Kalau ada matahari bertemu dengan huruf rembulan, maka jelas sudah dikatakan izhar qomariyah atau disebut al-qomariyah. Ciri-cirinya bagaimana? Lamnya mempunyai harokat sukun dan tetap dibaca walaupun lamnya sukun. Ya, ciri-cirinya cuma itu saja. Kalau ada al, kok lamnya ada harokat sukun, insya Allah pasti izhar qomariyah. Paham? Contohnya di sini al-basiru. Coba semuanya. Al-basiru. Ya, pemirsa yang di rumah juga bisa meneliti mana al-qomariyah, mana al-syamsiyah. Begitu ya. Juga di sini al-jalilu. Semua? Al-jalilu. Al tadi adalah apa namanya ya? Bintang. Berarti jim ini adalah huruf qomariyah. Karena al bertemu huruf qomariyah, maka disebut al-qomariyah atau nama lainnya adalah izhar qomariyah. Kalau sudah izhar harus jelas. Begitu ya. Jadi harus al. Gitu ya. Al-halimu. Semua? Al-halimu.
Al-Ghafuru. Al-Ghafuru. Nah, untuk mencari tanda atau ciri-cirinya bagaimana? Pokoknya lamnya sukun. Beda nanti pembahasan setelahnya. Kalau alif lamnya tidak berharokat dan setelahnya ada tasydid, pasti. Nah, nanti tapi ya. Sekarang kita meneliti al-qamariyah dulu, yaitu setiap ada al, kalau setelahnya ini juga tidak ada tasydid ya, maksudnya tidak ada tasydid, lamnya sukun, pasti itu adalah al-qamariyah. Saya ada hafal huruf qamariyah Ustaz, ada 14. Lihat saja, setelah alif lamnya itu ada tasydid enggak? Oh, tidak ada. Pasti alnya adalah al-qamariyah. Sekarang coba kita praktek di surat surat At-Takatsur ya. Coba teman-teman buka di surat At-Takatsur. Kita praktek di situ idhar qamariyah atau al-qamariyah. Coba kita baca. Kita mulai dari basmalah ya, Ustaz dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semua? Bismillahirrahmanirrahim. Coba perhatikan tulisannya. Kita meneliti ada al enggak di situ. Dan kita baca. Alhaakumut takatsur. Semua? Alhaakumut takatsur. Ya, kita terus dulu. Hatta zurtumul maqabir. Hatta zurtumul maqabir. Nah, Ustaz tanya ini di ayat 2. Zurtumul maqabir. Al-maqabir. Ada al enggak di situ? Ada. Coba dilihat, lamnya ada sukunnya. Setelah alif lam, setelah al tersebut ada tasydid tidak? Maka pasti mim itu adalah huruf qamariyah. Maka caranya harus dibaca idhar qamariyah atau al-qamariyah. Faham ya teman-teman? Juga sahabat Al-Quran di rumah. Kita lanjut. Kalau memang sudah idhar qamariyah, kita baca jelas, terang, dan tidak boleh didengungkan. Hatta zurtumul maqabir. Semua? Hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Semua? Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Ilmal yaqin. Ada al di situ? Ada. Coba setelah alif lam atau al tersebut ada tasydid? Tidak. Lamnya ada sukun? Ada. Berarti al apa namanya? Al-qamariyah. Atau disebut idhar? Qamariyah. Nah, begitu ya. Lanjut. La tarawunnal jahim. Semua? La tarawunnal jahim. La tarawunnal jahim. Ada al? Ada. Al apa namanya? Qamariyah. Al-qamariyah. Karena setelah al ada huruf koma. Qamariyah. Kalau setelah al ada huruf qamariyah, ada huruf rembulan, berarti al bintangnya tersebut harus ngikut kepada qamariyahnya tadi. Harus ikut pada rembulannya. Karena cahaya bintang itu sedikit, tetap kalah sama rembulan. Seperti itu. Walaupun cahayanya rembulan adalah cahaya pinjaman. Seperti itu ya. Tetapi tetap kalah. Nah, kita lanjut. Summa la tarawunnaha aynal yaqin. Semua? Thumma la tarawunnaha
إنها عين اليقين Ainal yaqin. Al apa? قمرية Idhar apa? قمرية Seperti itu. Lanjut terakhir. Summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Semua? Summa يسألن يومئذ عن النعيم Sekarang Ustaz tanya. Anin, dilihat. Anin na'im. Ada al di situ? Ada al di situ? ada Setelah al ada tasydid? ada Lamnya ada sukun? ada Tidak ada toh. Berarti itu selain al koma. Al apa kira-kira? Tunggu sesaat lagi. Setelah ini kita akan bahas ya. Begitu ya teman-teman. Sudah paham al qamariyah? Pokoknya setiap al atau bintang kok bertemu huruf qamariyah, abghi hajjaka wa khaf akimah, yaitu tandanya lamnya sukun, setelah al tersebut tidak ada tasydid. Pasti itu adalah idhar qamariyah. Baik, kita lanjutkan sesaat lagi, tetap di TV 10. Baiklah teman-teman dan juga sahabat Al-Quran yang ada di rumah, tiba saatnya untuk kita membahas yaitu idgham syamsiyah atau al yang bertemu dengan huruf syamsiyah. Nah, coba kita lihat di sini. Di sini ada idgham syamsiyah. Idgham artinya masuk, syamsiyah adalah huruf yang sebangsa matahari atau huruf matahari. Dan kita tahu tadi al adalah bintang. Setelah bintang ada rembulan, ada matahari. Tinggal kita lihat tanda-tandanya. Adapun huruf syamsiyah atau huruf matahari juga ada 14. Karena huruf hijaiyah itu ada 28, yang 14 tadi sudah diambil sama idhar qamariyah, maka sisanya yang 14 juga diambil oleh huruf-huruf idgham syamsiyah. Apa saja hurufnya di sini? Ta, tha, dal, zal, ro, zai, sin, shin, sod, dod, to, zo, lam, nun. Ada satu bait yang di situ terkumpul semua huruf syamsiyah, yaitu tib, thumma sil, rahman tafus, dhif, dhani'am, da'su adhannin, zur syarifan, lil karom. Itu di situ terkumpul semua huruf idgham syamsiyah. Adapun untuk mempermudah kita mendeteksi atau melihat apakah itu huruf qamariyah atau syamsiyah, nah ada tandanya juga. Coba kita lihat contoh di bawah ini. At-tawwabu. Semua At-tawwabu. dilihat ada al, ya enggak? Ada alif lam, berarti di sini ada bintang. Setelahnya al kok ada huruf yang berharokat tasydid atau ada tasydid. Biasanya lamnya itu tidak berharokat. Atau bahkan alif lamnya tidak berharokat. Kalau ini kan alif atau hamzahnya mesti berharokat. Tandanya kalau qamariyah kan lamnya sukun. Setelahnya tidak ada tasydid. Sekarang dibalik. Setelah al ada tasydid. Lamnya tidak berharokat. Pasti idgham syamsiyah. Atau al bertemu huruf syamsi. Maka harus disebut atau dinamakan idgham syamsiyah. Kenapa dikatakan idgham masuk? Ya karena dari hamzah ini langsung masuk pada huruf syamsiyahnya. At-taw, tidak boleh. Al-tawwa, tidak boleh. Paham teman-teman? Nah, karena
Karena bintang tadi, bintang kalah sinarnya dengan huruf syamsiyah, dengan huruf matahari, maka bintang sama sekali tidak dibaca. Tidak kelihatan. Coba kalau siang hari ada matahari keluar, ya panas. Kalau malam bintang itu bersinar bagus, kelihatan indah. Tapi ketika siang hari ada matahari, kelihatan tidak bintangnya? Tidak, maksudnya tidak dibaca sama sekali. Kemudian Ar-Rahimu, semua. Ar-Rahimu. As-Salamu. As-Salamu. Wasyamsi. Wasyamsi. Berarti al yang di sini adalah al syamsiyah atau disebut dengan idgham syamsiyah karena al bertemu dengan huruf syamsiyah. Caranya mudah. Pokoknya setelahnya al ada tasydid dan alnya tidak berharokat. Minimal lamnya kalian lihat tidak ada sukun. Oh, pasti itu adalah idgham syamsiyah. Coba kita sekarang langsung pada ayat. Biar lebih mempermudah kita untuk belajar apakah itu idhar qamariyah atau al-qamariyah, apakah itu idgham syamsiyah atau yang disebut dengan al-syamsiyah. Coba kita sekarang belajar surat yang mudah saja, surat An-Nas. Coba teman-teman dibuka dan juga sahabat yang ada di rumah, coba dibuka surat An-Nas. Di situ kita akan menemukan ada al bertemu dengan huruf syamsiyah. Tinggal kita meneliti. Coba ya teman-teman. Kita langsung pada surat An-Nas. Kita baca. Tirukan Ustadz. Dan juga pemirsa yang ada di rumah jangan lupa buka Al-Qur'annya. Kita lihat bersama-sama. Di situ ada apakah al-qamariyah atau al-syamsiyah. Langsung kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, nir, tidak boleh ner. Ya, harus nir. Nir, kasroh, nir. Bis, kita ulangi lagi. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Semua. Qul a'udzu birabbin nas. Apakah ada al? Ada. Di situ setelah al ada huruf yang bertasydid. Itu mudah sekali. Kita tidak hafal huruf syamsiyah. Tapi tandanya kan ada. Setelah al ada huruf yang bertasydid. Pasti dinamakan idgham syamsiyah. Berarti alnya sama sekali tidak dibaca. Maka dari ba bi rabbin nas, ba langsung masuk ke nun. Ini namanya idgham. Ketika memasukkan satu huruf ke huruf yang lain, apalagi sudah lompat 2 huruf, alif lam dilompati, tidak dibaca sama sekali tapi tertulis. Namanya idgham. Idgham apa? Syamsiyah. Kenapa? Karena al bertemu dengan huruf syamsiyah. Syamsiyah itu adalah matahari bertemu dengan huruf matahari. Kita lanjut ayat 2. Malikin nas. Semua. Malikin nas. Al apa di sini? Al syam atau disebut dengan idgham Syamsiyah. ilahin nas. Ilahin nas. Ini juga idgham syamsiyah. Min syarril waswasil khannas. Yuk. Min syarril waswas. Sil khannas. Ada alif lam di situ? Ada al? Setelahnya ada tasydid? Coba dilihat, setelahnya ada tasydid enggak setelahnya al? Tidak ada. Lamnya ada harokat su. Kira-kira al apa? Al qamariyah. Beda sudah ya.
Beda. Karena tidak ada tasydid setelah al, atau lamnya masih ada harokatnya, masih kebaca sedikit. Jadi cahaya rembulan itu walaupun bersinar, tapi kan cahaya pinjaman, cahaya dari matahari, tetap kebaca sedikit walaupun sukun, yaitu alnya, lamnya. Ya, lamnya sukun. Alladzi waswisu fi sudurin nas. Semua. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas. Nah, kita coba, ini menarik sekali. Coba kita lihat di ayat terakhir. Ayat terakhir ini ada dua al. Al yang pertama adalah al qamariyah. Al yang kedua di wan nas adalah al syamsiyah. Berarti sudah jelas di sini pembahasan kita, yaitu al qamariyah atau yang kita sebut dengan izhar qamariyah. Dan yang kedua wan nas. Kita tidak boleh baca wal nas, tapi wan nas. Di situ adalah al syamsiyah yang juga kita sebut dengan idgham syamsiyah. Jadi untuk mendeteksi, untuk meneliti apakah itu idhar qamariyah atau idgham syamsiyah, cukup dilihat tandanya kalau kita tidak hafal. Pokoknya kalau lamnya sukun, setelahnya tidak ada tasydid, al qamariyah. Kalau alif lamnya tidak ada harokat sama sekali, kok setelah al tersebut ada huruf yang bertasydid, berarti idgham syamsiyah. Begitu ya teman-teman. Baik, semoga bermanfaat insyaallah pelajaran kita tentang idhar qamariyah dan idgham syamsiyah pada saat ini bermanfaat untuk kita semua, sehingga kita akan meminim ya, atau kita kalau baca Al-Quran sudah tidak salah sama sekali di dalam membaca idhar qamariyah atau idgham syamsiyah. Semoga bermanfaat dan tetap kita tonton terus di TV kesayangan kita semua, yaitu TV 10 yang penuh dengan inspirasi dan juga edukasi. Mungkin ini yang bisa Al-Fakir sampaikan. Alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.